punya tim kecil yang bisa bantu apa yang kalian lakukan. Contohnya dari awal gue bikin agency, ya ketika semuanya dikerjakan sendiri, nah mana nih hal paling efisien yang gue bisa lakukan? Hal paling efisien adalah, bisnis tuh apa sih? Bisnis tuh simple. Bisnis tuh adalah mesin uang. Definisi dari usaha dulu nih. Kita mulai definisi dari usaha. Ketika kalian bisa mempromosikan suatu produk atau barang atau jasa, dan kalian bisa deliver barang atau jasa itu, ya, itu adalah usaha. Ya. Jadi ketika gua berusaha, gua lihat nih, waktu gua itu paling penting dipakai di mana. Oke, di delivery-nya apakah gue bisa delegasi? Apakah gue bisa training orang lain, ya, untuk bisa pasang Facebook Ads? Apakah gue bisa training orang lain untuk ngedit video? Apakah gue bisa cari orang lain, bahkan yang lebih jago dari gue untuk pegang kameranya? Oke, kalau gitu gue fokus di mana? Gue fokus di pernafasannya bisnis, yaitu apa? Cash flow. Dapatin uangnya bagaimana? Gue fokus di depan, gitu. Gue fokus cari klien. Oke, onboarding klien pertama, onboarding klien kedua, onboarding klien ketiga. Lu harus bisa delegasi dan punya tim kecil untuk bantu apa yang lu lakukan. Nah, ketika apinya, tadi kan gue sebut bara tuh. Baranya udah lu tiup, ya kan, udah jadi api yang sedang gitu. Lu jangan jadi tukang yang ngambil kayunya dari luar kalau taruh di situ. Jangan jadi tukang yang nyari kayu, jangan jadi tukang yang naruh kayu di apinya. Lu nikmati api unggun yang makin besar dia. Lu duduk di samping, lu bakar ikan gitu. Kaya itu bukan berarti kerja lebih keras, ya. Ada yang punya agensi, dia pikir dia paling pintar, dia kerjakan semuanya, tapi uangnya nggak seberapa. Karena waktu dia constraint cuma 24 jam. Sedangkan ada orang kayak gue, waktu masih SMA gue sudah delegasi gitu ke anak-anak yang kuliahan waktu itu, ya. Jadi gue cari anak-anak kuliahan yang mau dibayar. Oke, ya udah langsung gue kasih aja pekerjaan gue delegasi. Gunain waktu, ya, ini banyak yang keliru nih, karena mereka kira, oh, mereka itu punya usaha, mereka kerjanya sudah banyak, contohnya mereka punya satu restoran, tapi waktunya akhirnya habis karena mereka tuh jadi chefnya juga, jadi ngitungin duitnya segala macam, udah cashnya habis, ya, disedot, waktunya mereka habis, restorannya nggak kemana-mana, karena mereka nggak ngerti seni dari delegasi ini. Ketika sudah ngerti, ya, seni untuk delegasi ke orang lain, kalian bikin tim kecil kalian bikin mesinnya, kalian bikin sistemnya. Yang terjadi apa? Ketika orang yang ngambilin kayunya, orang yang naruh kayunya di api unggun kalian tetap nyala. Kalian bisa duduk situ, bakar ikan, terus mikir, oke, ini gimana caranya gue bikin api unggun kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu. Gimana caranya gue bikin rumah nih di sekitar api unggunnya? Bisa mikir yang lebih jauh lagi, bisa mikir visi yang lebih besar lagi, karena waktunya bukan cuma ngambilin kayu ke hutan. Contoh ya, ini kita kasih contoh lagi. Skillnya misalnya video editing, ya, kalian bisa ngedit video, ya, udah ada 2-3 klien, misalnya dia bayar 7 juta, 7 juta, 7 juta, ya. Ada 21 juta nih masuk per bulan. Nah, bikin sistemnya gimana? Lu mulai hire yang namanya junior editor. Jadi dia yang bikin sistemnya. Lu bikin SOP-nya, dari rough cut, ya kan? Nanti ini ya siapa yang grading gitu. Nanti ini QC-nya seperti apa. Nah, mungkin awal-awal lu masih yang QC, lu masih yang di bagian akhir, masih ngecek gitu kan. Tapi itu pun nanti ke depannya QC-nya bisa didelegasikan